Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Osena dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran pemuda dalam hal isu internasional. Jadi seperti apa sih peranan kita sebagai pemuda? Banyak dari sebagian pemuda yang tidak menyadari bahkan tidak mengetahui apa peran mereka. Padahal mereka memiliki peranan yang sangat penting, sehingga hanya mereka yang bisa menentukan masa depan bangsa saat ini. Dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno dan memasuki era milenial, di mana era ini disebut sebagai masa di mana teknologi berkembang dengan pesat dan menjadikan sebuah gaya hidup sebagai generasi di dalamnya. Di era ini, dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi, sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan. Pemuda harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar dan menjadi lebih baik, serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat agar dapat memecahkan setiap masalah. Sehingga saat ini pemuda merupakan agen perubahan yang diharapkan dapat membuat perubahan yang baik ke depannya. Jika kita membicarakan peran pemuda, sebenarnya sudah menonjol sejak zaman penjajahan. Bagaimana tidak? Karena pemuda turut mengambil andil dalam kemerdekaan. Peran pemuda kala itu adalah bertempur melawan penjajah dengan cucuran keringat dan darah. Kekuatan mereka dibutuhkan untuk merebut NKRI dan tahan menjajah. Perjalanan panjang negara hingga saat ini tidak lepas dari warna-warni yang diberikan pemuda yang peduli pada bangsa dan negaranya. Seperti pidato R. Soekarno, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kukencangkan dunia." Menyiratkan pesan yang sangat mendalam bahwa pemuda bisa membuat perubahan. Perubahan sosial erat kaitannya dengan pembangunan baik individu maupun kelompok. Hal ini sejalan dengan peran pemuda sebagai agent of change masa depan bangsa menuju perubahan, pembangunan, dan kemajuan peradaban. Perbedaan yang menjadi ciri khas pemuda di era milenial dengan pemuda sebelumnya adalah perkembangan teknologi sekarang ini yang telah menjadikan para pemuda milenial masuk dalam dunia digital. Inilah salah satu letak perubahan tentang tantangan generasi pemuda. Zaman now adalah sebutan bagi kaum milenial untuk menggambarkan masa kini. Itulah seharusnya kita jadikan patokan atau acuan kita sebagai pemuda, bahwa harus bisa merubah keadaan bangsa dalam berbagai bidang sektor, terutama sektor politik. Berbicara tentang politik, secara umumnya di dalamnya ada tanggung jawab. Keberagaman harus dimaknai dengan kekayaan, bukan dipertentangkan. Namun segelintir orang telah menyalahgunakan, sehingga yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Yang mana katanya aktivitas politik identik dengan orang-orang yang merebut kekuasaan demi jabatan dan uang. Tak ayal kebanyakan dari pemuda menghindari dunia politik karena dianggap sebagai sarangnya kejahatan. Tanpa kita sadari, inilah yang memperparah keadaan politik kita, baik dari kemampuan maupun integritas yang menjadi berkurang. Bahkan ironisnya ini sudah dianggap hal yang lumrah karena masalah politik sudah menjadi rahasia umum, di mana para pemangku kekuasaan adalah orang-orang yang mementingkan kepentingannya di atas kepentingan rakyat. Banyak sekali contoh masalah yang berkaitan dengan politik yang sering terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah korupsi, dan nepotisme yang sampai sekarang tidak menemukan titik terang untuk pencegahannya. Walaupun pada dasarnya sudah ada hukum yang mengatur tentang KKN ini, namun mereka seperti orang yang buta dan tuli akan hukum, padahal mereka adalah orang-orang yang pakar dalam bidang hukum. Sudah saatnya bagi para pemuda melaksanakan perannya sebagai agent of change, yaitu mendorong terjadinya inovasi bangsa ke arah yang lebih baik, termasuk dalam politiknya. Kita para pemuda harus peduli dan optimis untuk menciptakan kualitas politik yang baik di negara yang tercinta ini. Karena perbaikan politik hanya akan terjadi apabila ada yang baik, profesional, dan berintegritas masuk ke dalamnya. Politik di negara kita sudah lama dipegang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya karena jabatan dan uang semata mereka menghalalkan segala cara. Hal inilah yang membuat politik kita menjadi kotor. Saya yakin apabila politik digunakan sebagaimana semestinya, akan mampu mensejahterakan rakyat, memajukan pembangunan, dan membawa negara Indonesia menjadi negara yang maju. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.